mahasiswa pasca sarjana dari STAIN Sultan Abdurrahman Tanjung Pinang. Kali ini aku akan membahas tentang model-model strategi manajemen pendidikan Islam. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut, ayo kita pahami dulu apa sih pengertian model itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada dari Arie Kurto. Menurutnya model itu adalah suatu kerangka kerja atau gambaran yang menyederhanakan suatu fenomena sehingga lebih mudah dipahami. Dalam konteks pendidikan, model itu bisa merujuk pada pola atau metode yang digunakan untuk memecah masalah pendidikan. Oke, yang kedua itu dari Delskam. Aku ambil dari karyanya An Educational Perspective Model. Menurutnya, model adalah representasi dari suatu fenomena yang mencerminkan aspek-aspek utama dari objek-objek itu. Nah, model itu dalam konteks pembelajaran fungsinya itu sebagai alat untuk menggambarkan bagaimana sih proses pendidikan itu berlangsung atau gimana sih informasi itu bisa diproses, diserap oleh seorang individu. Nah, yang ketiga ini pengertian dari Peter Nembart. Model itu menurutnya adalah representasi yang lebih sederhana atau sebuah hipotesis dari sebuah masalah atau situasi yang nyata. Model itu gunanya untuk mempermudah proses analisis dan pengambilan keputusan dengan cara mereduksi kompleksitas yang ada dalam objek yang dimodelkan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya model itu adalah sebuah ilustrasi atau gambaran yang digunakan untuk menganalisa atau memecahkan masalah dengan menyederhanakan sebuah fenomena atau sistem yang waktu itu bercabang. Nah, hal ini bisa berupa gambaran fisik atau konseptual sehingga melahirkan hipotesis dan bisa digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, rancangan, penelitian sosial untuk mempermudah pemahaman dan pengambilan keputusan. Oke, kemudian diambil dari beberapa sumber referensi, saya coba untuk menjelaskan beberapa contoh model manajemen strategi dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama ada Classic Strategic Management. Nah, ini aku ambil dari Emre Wolf. Model ini adalah mengutamakan perencanaan yang sifatnya itu formal dan terstruktur. Nah, fokus utama dari model ini adalah analisis situasi internal dan eksternal lembaga pendidikan untuk merumusin visi, misi, dan tujuan yang terukur. Setelah itu, perencanaan tindakan jangka panjang dan pendek itu diimplementasikan berdasarkan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, kelebihannya adalah terstruktur dan terorganisir. Model ini memberikan pedoman yang sangat terstruktur dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan sehingga meminimalisir ketidakpastian dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, kelebihan yang kedua adalah analisis SWOT yang komprehensif. Nah, pengguna analisis SWOT ini memungkinkan pengelola untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan, serta dari situ mereka bisa merumuskan strategi yang relevan. Yang ketiga adalah fokus pada perencanaan jangka panjang. Nah, pendekatan ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas yang bisa memandu pengelolaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, model manajemen berbasis kompetensi menurut M. Fadli. Nah, menurutnya pendekatan ini tuh menekankan pengembangan kompetensi tenaga pengajar dan siswa berdasarkan kebutuhan pasar. Model ini fokusnya itu pada peningkatan kompetensi akademik dan karakter yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan ajaran agama. Kelebihannya itu yang pertama, mereka fokus pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga model ini mengutamakan pengembangan kompetensi baik gurunya maupun siswanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan zaman saat itu. Selanjutnya, peningkatan relevansi kurikulum. Nah,
yang lulus dari pendidikan berbasis kompetensi memiliki keterampilan yang jelas, relevan, yang meningkatkan peluang mereka nanti di pasar kerja. Nah, yang ketiga itu model manajemen berbasis inovasi atau Innovation Based Management dari Albana. Nah, model ini menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pendidikan Islam. Di sini tuh nggak hanya terbatas pada metode pengajaran, tapi juga pengembangan kurikulumnya, teknologi pendidikan, dan pengelolaan lembaga pendidikan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, kelebihannya yang pertama ada adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, model ini itu mendorong lembaga pendidikan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tren pendidikan yang terbaru, sehingga menjadikannya lebih relevan dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan pembaharuan. Dengan fokus pada inovasi, model ini itu mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih kreatif dan berorientasi pada solusi baru dalam menyelesaikan sebuah masalah pendidikan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan daya saing. Sekolah atau lembaga pendidikan yang mengadopsi model ini itu lebih kompetitif karena mereka itu selalu berinovasi dalam metode pengajaran yang menggunakan teknologi. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari beberapa contoh model manajemen strategi dalam konteks pendidikan Islam. Sebenarnya kalau terus-terusan ditelusuri masih banyak ditemukan model-model manajemen strategi dalam konteks pendidikan Islam. Maka itu untuk mencari model-model lainnya itu penting untuk diketahui karena banyak manfaat yang akan kita rasakan. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Zainuddin dan Muhammad Saad. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dengan memahami berbagai manajemen itu tadi. Para pengelola pendidikan itu bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikannya, baik hal kurikulum, pengelolaan SDM, atau pengawasan mutu. Model-model ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk merencanakan dan mengevaluasi proses pendidikan yang lebih terstruktur. Yang kedua, menjamin keselarasan antara tujuan pendidikan dan prinsip Islam itu sendiri. Model manajemen pendidikan Islam itu memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan akademik, tapi juga pada penguatan akhlak dan karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, model-model ini tuh membantu mengharmonisasikan antara teori manajemen modern dengan prinsip-prinsip Islam pada pendidikan. Yang ketiga, itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Nah, dengan menggunakan model yang tepat, pengelolaan lembaga pendidikan itu bisa lebih efisien dan efektif karena prosesnya itu terorganisir, terarah, dan berdasarkan analisis yang baik. Penggunaan model itu bisa membantu menetapkan indikator kinerja yang jelas yang pada akhirnya bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di lembaga. Yang keempat, membantu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. Nah, dunia pendidikan itu kan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat itu pasti juga lebih banyak. Nah, model-model manajemen pendidikan Islam itu bisa membantu lembaga pendidikan untuk lebih adaptif terhadap sebuah perubahan. Oke, segitu aja penjelasan aku hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kalian dan manajer-manajer lembaga pendidikan di luar sana. Terima kasih dah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.